Saudara, setelah sekian lama diam dengan tudingan sejumlah pihak yang meragukan keaslian ijazahnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo lama-lama akhirnya gerah juga. Jokowi bersiap mengambil langkah menyerang balik dengan membawa kasus tudingan ijazah palsu ini ke jalur hukum bagi pihak-pihak yang memfitnah dan mencemarkan namanya. Langkah Jokowi ini pun sepertinya tak main-main karena dirinya sudah melakukan pertemuan dengan tim kuasa hukumnya, mempersiapkan bukti-bukti untuk menangkis tudingan tentang ijazahnya yang palsu. Kegaduhan soal ijazah palsu Jokowi ini sebenarnya sudah mencuat sejak 2019 lalu. Namun baru kali ini sepertinya Jokowi mengambil langkah serius dengan rencananya melaporkan pihak-pihak yang diduga telah mencemarkan nama baiknya. Dan sejauh ini menurut tim kuasa hukum Jokowi, ada 4 orang yang berpotensi dilaporkan terkait tuduhan ijazah palsu. Siapa sajakah 4 orang itu? Nanti dulu saudara, karena belum mau di-spill oleh tim kuasa hukum Jokowi. Sejauh ini, sementara ini sih mungkin ada sekitar 4 orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen dan bukti-bukti pendukungnya. Yang kami yakini juga, yang kami percaya bahwa ada dugaan tindak pidana di situ. Namun itu kan hanya sementara ya, mungkin nanti ada perkembangan lanjutan. Di saat sosok yang mau dilaporkan Jokowi masih tanda tanya, ternyata ada 4 orang, mantan Menpora Rory Suryo, ahli digital forensik Resmond Sianipar, wakil ketua tim pembela ulama dan aktivis Rizal Fadilah, serta Dr. Tifauzia Tiasuma dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh sejumlah relawan pada 23 April kemarin. Nah pertanyaannya, apakah 4 orang ini adalah orang yang sama dengan yang akan dilaporkan Jokowi? Pada Kamis kemarin, sekelompok orang yang menamakan diri sebagai tim advokat publik Defender melaporkan mantan Menpora Roy Suryo ke Bareskrim Polri. Roy Suryo dipolisikan karena diduga membuat gaduh terkait isu dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Tak hanya Roy Suryo saja saudara, 2 orang lainnya yakni pria berinisial RS dan Dr. T juga dilaporkan ke Bareskrim. Roy Suryo pun tak gentar dengan pelaporan ini. Roy mengaku siap membuktikan ucapannya karena menurut Roy banyak kejanggalan pada ijazah Jokowi. Inisial aja ya. RS. Inisial aja dulu. RS sama Salah satu dokter. Dokter palsu juga kan? RS. Dua-duanya RS ini. Dua-duanya RS. RS 2 T. Kemudian sama dokter T. Dokter T. Barang bukti jangan dulu kita buka ya, nanti merusak pemeriksaan. Ya kan? Ini kan harus dikonsulkan dulu. Kalau ada ijazah yang selama ini diperiksa oleh saya, diperiksa oleh Dr. Resmond, diperiksa juga oleh Dr. Tifa, itu adalah ijazah yang disebar oleh kader partai. Kalau itu dikatakan kemudian bukan itu, ya udah, nanti mana ijazah aslinya? Tapi kalau ijazah yang disebut-sebut asli itu ada pada kader partai itu, saya pastikan yang disebar oleh kader partai itu adalah palsu. 1000% siap ya gitu. Jadi nggak apa-apa hak seseorang untuk melaporkan. Meskipun nanti pasti akan dipertanyakan. Ya legal standingnya apa? Salah satu alasan yang membuat Roy Suryo meragukan keaslian ijazah Jokowi adalah dari hasil meneliti skripsi milik Jokowi. Menurut Roy, skripsi yang jadi syarat kelulusan Jokowi ini dinilai banyak kejanggalan. Sama seperti ijazah Jokowi, Roy pun meyakini jika skripsi milik Jokowi juga dinilai hasil rekayasa. Sudah pegang yang disebut skripsi yang milik Jokowi yang disimpan secara resmi di Universitas Gadjah Mada, dan saya mendapatkannya pun secara resmi dari UGM pada saat penemuan tanggal 15 April yang lalu. Dari skripsi yang kemudian sudah banyak sekali keanehan yang saya paparkan, misalnya apa? Huruf-hurufnya adalah Times New Roman, nama dosen pengujinya Profesor Ahmad itu tidak sama ya, itu U, harusnya U tapi tertulis O. Itu kalau nanti timbul ijazah, aneh gitu loh. Karena kalau lihat skripsi yang saya periksa asli itu, atau skripsinya asli tapi palsu itu ya, karena banyak sekali keanehan itu, nggak mungkin seharusnya Universitas Gadjah Mada itu menerbitkan ijazah. Mantan Menpora Roy Suryo selama ini memang sering vokal dengan yang bersinggungan pada Jokowi. Sebelumnya pada tahun 2022, Roy Suryo pernah terlibat kasus penghinaan terhadap Jokowi dalam meme stupa Borobudur mirip Jokowi. Gara-gara ini Roy pun divonis hukuman penjara selama 9 bulan. Dan pada kali ini
Roy Suryo kembali bersinggungan dengan Jokowi dengan mempertanyakan keaslian ijazah Joko Widodo. Kali ini ia yakin dengan apa yang diucapkan karena memiliki sejumlah bukti. Tak hanya ijazah S1 Jokowi yang gaduh, ijazah SMA milik Jokowi pun kini juga tengah dipersoalkan keasliannya. Sidang perkaranya masih berlangsung di Solo. Tapi yang jadi sorotan, di saat sidang gugatan ijazah masih bergulir, ternyata salah satu penggugat yang bernama Zainal Mustafa ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan dokumen. Lapornya adalah seorang pengacara bernama Asri Purwanti yang menyoroti kejanggalan perolehan gelar sarjana hukum Zainal Mustafa dari Universitas Surakarta. Zainal diduga menggunakan dokumen palsu dengan mencantumkan nomor induk mahasiswa lain saat kuliah. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Zainal Mustafa menyatakan mundur dari penanganan gugatan ijazah Jokowi. Saya akan mengundurkan diri dari tim tipu UGM ya, karena berseliwerannya di sosial media yang mana seolah-olah perkara ini akhirnya merembet ke saya, dan saya pengen berkonsentrasi juga untuk menangani perkara saya, sekaligus saya juga kepada teman-teman itu biar tidak terganggu. Zainal Mustafa adalah salah satu pengacara yang masuk dalam tim tolak ijazah palsu, usaha gak punya malu atau tipu UGM. Tim pengacara ini menggugat Jokowi atas dugaan ijazah palsu pada 14 April lalu ke Pengadilan Negeri Solo. Selain berprofesi sebagai advokat, Zainal Mustafa pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPR pada tahun 2024 untuk Dapil 5 Jawa Tengah. Laporan pemalsuan dokumen ini sebenarnya telah diajukan sejak 2023. Namun tertunda karena Zainal sedang proses mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Tak hanya Zainal Mustafa, penggugat ijazah Jokowi yang berurusan dengan hukum, sebelumnya pada 2022, Bambang Trimulyono dan Sugi Nur Raharja pernah menggugat ijazah SD sampai SMA milik Jokowi. Bambang dan Sugi kemudian divonis 6 tahun penjara karena menyebarkan ujaran kebencian soal berita bohong ijazah palsu Presiden Jokowi hingga menimbulkan keonaran. Sementara itu terkait langkah hukum yang akan diambil oleh Presiden ke-7 RI Jokowi terkait tudingan ijazah palsu, politisi Partai Demokrat yang sekaligus alumni UGM, Andi Arief merasa tidak perlu adanya laporan yang dilayangkan soal ijazah palsu Joko Widodo. Menurutnya, masalah percaya atau tidak percaya pada ijazah Jokowi adalah hak masing-masing orang. Jadi menurut saya tidak perlulah kalau Pak Jokowi akan melaporkan orang-orang yang tidak percaya pada ijazahnya. Karena ini masalah akan selesai oleh waktu nantinya. Ada jalan tengah sebetulnya, tidak perlu ke pengadilan. Jadi Pak Jokowi tunjukkan saja ke pihak UGM untuk seperti juga waktu mendaftarkan ke KPU kan itu juga dikonfirmasi ke pihak UGM gitu. Saya kira ini tergantung Pak Jokowi untuk menyelesaikannya. Kegaduhan soal keaslian ijazah Jokowi bukan sekali ini saja terjadi. Sejak Jokowi masih menjabat sebagai presiden, topik mengenai ijazah Jokowi terus berhembus kencang. Peneliti politik Brain menilai isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo yang terus bergulir saat ini sudah tidak relevan. Menurutnya, isu ijazah Jokowi lebih latar belakangi motif politik ketimbang benar-benar untuk mengklarifikasikannya. Tidak relevan lagi untuk dibicarakan. Ketika negara lain sudah membicarakan hal yang sifatnya maju dan inovasi, kita masih meributkan hal-hal yang remeh-temeh seperti ini. Saya pikir salah satunya ini lebih pada motivasi politik ya, daripada upaya untuk klarifikasi secara hukum ya. Karena isu ini kan selalu muncul manakala Pak Jokowi juga masih berkuasa kan. Artinya jika itu masih berlangsung hingga saat ini, berarti ada motif politik tertentu yang melatar belakangi ini. Polemik tudingan soal dugaan ijazah palsu Jokowi di UGM seolah tak pernah usai, selalu digulirkan oleh sejumlah pihak. Apalagi Jokowi kini mengambil langkah untuk melawan balik. Padahal seperti kata pengamat politik, isu ini sudah tak relevan apalagi Jokowi sudah tidak menjabat sebagai presiden. Jadi apakah benar isu ijazah Jokowi yang kembali digulirkan lebih kental dengan muatan politis?
Saudara, berita lainnya di Berita Utama. Ratusan siswa sekolah menengah pertama di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat kecewa karena pelaksanaan makan bergizi gratis di sekolahnya ditunda. Berita Utama segera kembali.